Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semuanya pada sehat. Amin. Semuanya berkah. Amin. Bisa berangkat haji ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa wukuf di Arafah. Amin. Bisa sa'i dari Shofwa ke Marwah, amin. Bisa mabit di Musdalifah, amin. Dan sebagainya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kembali juga ini dengan sebuah tema yang sangat unik yang akan kita rasakan semuanya. Apa itu? Saat ajal tiba. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Zamroni Anas. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah, ada sebuah penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadis qudsi, katanya, jika Allah hendak mencabut nyawa seorang mukmin, idza aradallahu, katanya, qabdul ruhil mukmin, jika Allah menghendaki akan mencabut nyawa seorang mukmin, Allah mengutus malakul maut. Apa yang dialami oleh malakul maut tersebut? Dia jalan menelusuri siapa yang ditakdirkan Allah untuk dicabut ruhnya. Yang diambil ruhnya pertama kali yang dilaksanakan oleh malakul maut adalah dari mulut sini. Dari mulut. Lalu karena orang mukmin ini biasa ahli sholat jamaah, biasa beriman kepada Allah, biasa baca Quran, biasa suara azan, biasa takbir Allahu Akbar, biasa sujud Allahu Akbar. Sang mulut langsung ngomong, langsung jawab, la sabila laka ya malakal maut. Malaikat, sampean ora bisa, sampean angel, ora bisa nyabut nyawaku, angel, ora bakalan bisa. Coba, ping satu saja orang bakalan bisa. Nggak bakalan bisa malaikat. Kemudian malakul maut langsung lapor kepada Allah. Ya Rabb, dia dicabut ruhnya tidak bisa ya Allah. Kenapa? Karena dia orang mukmin rajin ibadah. Ini dia mulutnya biasa untuk zikir katanya. Biasa untuk baca Quran, biasa untuk takbir. Sehingga dia tidak bisa dicabut ruhnya ya Allah. Allah langsung jawab, iqbid min jihatin ukhra. Silahkan malakul maut, engkau cabut ruh dia dari anggota badan yang lain. Malakul maut turun lagi tuh, mendatangi orang mukmin tersebut, dicabut ruhnya dari arah tangan. Tangan pun menolak, menjawab, la sabila laka ya malakal maut. Tidak bisa malaikat. Mboten saged malaikat, mboten saged. Sampeyan nyabut ruh teng riki mboten saged, nggak bakalan bisa. Sebab ini tangan biasa untuk menyantuni anak yatim, biasa untuk menginfakkan ke masjid, biasa untuk memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, nggak bakalan bisa. Malakul maut pindah untuk mencabut ruh dari mata. Mata pun memberikan jawaban, nggak bisa malaikat. La sabila laka ya malakal maut, tidak bisa. Ini mata biasa dipakai untuk melihat hal kebaikan. Mata biasa dipakai untuk menatap orang-orang alim. Mata biasa dipakai untuk melihat Al-Quran. Mata biasa dipakai untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan bisa. Dicabut lagi dari arah telinga. Telinga pun jawab, tidak akan bisa wahai malaikat. Malakul maut tidak mungkin bisa mencabut dari arah sini. Karena ini telinga biasa untuk mendengarkan kajian-kajian Islami. Telinga ini biasa mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Telinga ini biasa dipakai untuk mendengarkan kajian-kajian serta ceramah-ceramah mau'idhah hasanah yang bermanfaat. Tidak akan bisa. Langsung turun ke kaki. Si malakul maut mencabut roh dari arah kaki. Kaki menjawab. Nggak bisa malaikat. Mboten saged malaikat. Sampean ping 1000 wae bakalan bisa, sampai ngurek ora bisa, gelem busung. Begitu kira-kira seperti itu. Nggak bakalan bisa malaikat. Sebab ini kaki sikil ya malaikat, sikile nyong. Kia sikile nyong ya. Biasa nggo mlaku ning masjid.
biasa nggo mlaku ning kebaikan, biasa mlaku ngaji, biasa genjot nganggo sepeda, ki nggo kebaikan malaikat. Masa dicabut ruhnya? Biasa kaki ini untuk ke arah kebaikan melangkahkan kakinya malaikat, nggak bakalan bisa. Malaikat sudah, kalau bahasa kita tuh malaikat sudah putus asa kelihatannya. Tapi wallahu a'lam lah. Dia sudah susah, lapor lagi kepada Allah. Ya Rabb katanya, ya Allah, sudah jalan ini tidak bisa, jalan itu tidak bisa. Engkau sampaikan juga jalan yang tadi engkau sampaikan, saya tidak sanggup ya Allah. Karena memang luar biasa orang mukmin ini. Allah jawab kepada malaikat alternatif yang ketiga. Uktub ismi katanya. Hai malaikat, uktub ismi ala kafik. Hai malaikat, catat nama saya, tulis nama saya, nama Allah di telapak tanganmu. Setelah kau tulis, summa arihi ruhal mu'min. Kemudian setelah kau tulis, bareng kon mau nulis tulisan Allah, kon dinain weruh mana ning roh wong mukmin mau. Setelah engkau catat kalimat Allah, silahkan kau beritahu, kau perlihatkan di hadapan orang mukmin yang akan kau cabut ruhnya. Leres panjenengan sedoyo. Ternyata benar ini. Begitu yang alternatif ketiga dia laksanakan, ditulis nama Allah, Allah dihadapkan kepada ruh orang mukmin tersebut. Nih, ternyata orang mukmin tadi mengatakan, waduh, saya pernah dengar nama ini, saya pernah melihat nama ini nih, nama ini pernah saya lihat di mana, di mana. Saya ingin ketemu dengan nama ini, yang punya nama ini saya ingin ketemu. Subhanallah, langsung begitu tertulis nama Allah, dia ingin bertemu dengan Allah, dicabut ruhnya gampang sekali. Gampang nemen, tinggal seru nikmat. Ini ajal tiba luar biasa bagi orang mukmin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang pertama, akan kita rasakan semua. Ini semuanya camat ini. Bapak camat? Semua camat kan? Calon mati. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan kejadian yang lain? Kita suka dengar hidup kita ada di Brebes, tiba-tiba meninggalnya di Jakarta. Atau sebaliknya, hidup kita di Jakarta, tiba-tiba meninggalnya di Weleri, tiba-tiba meninggalnya di Solo, tiba-tiba meninggal di Pemalang, tiba-tiba meninggalnya di Lampung, padahal hidupnya di sini. Itu ada kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Ini ceritanya ajal tiba juga ini. Di saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam sedang memimpin kaumnya dalam sebuah forum, ada malakul maut datang yang menyerupai manusia. Para malaikat yang datang kepada para nabi selain Rasulullah bentuknya menyerupai manusia semua, kecuali datang kepada Nabi baginda Rasulullah SAW. Itu pernah beliau melihat 2 kali melihat bentuk asli malaikat Jibril. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Sulaiman sedang memberikan mau'idhah hasanahnya sekian banyak jamaah, ada malakul maut yang menyerupai manusia menatap, melotot menuju salah satu orang. Seseorang di situ dipelototin terus begini, nggak bergerak, nggak kedip, nggak apa, udah kayak patung begini. Itu orang sampai serba salah tingkah itu orang. Lah ini bocah ngapa ya? Ngeliatin nyong baik. Misalnya nyong dipelototin terus, dipandang terus, anak apa nih? Nyong paling ganteng apa ya? Apa nyong paling cakep? Dia udah nunduk begini, malakul maut masih melotot terus. Udah nengok begini, udah sengaja membuang muka, dipelototin terus sama malakul maut. Serba salah, dia mengadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya bingung. Ini orang kenapa kepada saya, kok saya dilihatin melulu? Apa yang salah kepada saya? Saya serba salah saya.
Nabiullah Sulaiman tahu kalau yang datang yang melihat itu malakul maut, langsung menjawab, ya sudah, kamu kalau tidak ingin dilihatin dia terus, saya tawarkan, mau nggak kamu saya pindahin? Iya, saya ingin dipindahin aja dari sini. Jangan di sini dulu, nggak enak sama dia. Ya sudah, engkau saya pindahkan pakai angin. Saya lempar ke yang paling jauh. Udah, mungkin kalau dari sini, kalau dari wilayah kemana yang paling jauh pokoknya. Kalau dalam bahasa hadis namanya Aqsal Hindi. Dilempar ke ujung India sana. Pakai angin, kan Nabiullah Sulaiman bisa menundukkan angin. Wali Sulaiman ar-rihu huduha syahru warwahwa syahrun, katanya. Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin dalam kondisi perjalanan normal 1 bulan, cukup sekejap mata nyampe. Ini orang benar dilempar oleh angin yang diperintahkan Nabiullah Sulaiman, sampailah ke Aqsal Hindi. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di sana? Alih-alih ternyata ketemu sama malakul maut di situ juga. Ketemu orang yang tadi melototin di situ. Ya, ketemu dia lagi. Sehingga ini orang ditarik ruhnya, dicabut nyawanya, meninggal dan ajalnya tiba di Aqsal Hindi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa.
menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, masih bersama dengan saya Ustadz Ahmad Zamroni dengan tema Saat Ajal Tiba. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang saya muliakan. Jadi walaupun kita itu ada di lubang jarum sekecil apapun, ada di jeruji besi, jeruji baja yang paling kuat sekalipun, yang namanya maut apabila sudah tiba tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Sama kayak kita juga seperti itu. Dan yang jadi catatan penting bagi kita juga, wahai pemirsa yang mulia, ada, coba lihat nanti di rumah, lihatnya di kamar, jangan di sini. Lihat di kamar, itu ada rahasia. Di pusar kita itu ada daki yang hitam kecil. Anak orang-orang cilik, kayak lemah cilik hitam, tempat kuburan kita. Jadi daki yang ada dalam perut di pusar kita itu walaupun dihilangkan tetap ada, masih ada. Itu adalah tanah kuburan kita. Seandainya kita meninggalnya di Surabaya, itu berarti tanah Surabaya. Seandainya kita dikubur di Jakarta, berarti itu tanah Jakarta. Seandainya kita dikubur di Brebes, berarti itu tanah Brebes. Subhanallah. Itu hadis dari Imam Ahmad. Maka yang terpenting bagi kita bagaimana kiranya agar saat ajal tiba itu kita menjadi orang yang terbaik dan husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Heran memang, unik. Masih menceritakan tentang ajal tiba. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang anak muda mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya, mata abi, katanya. Ya Rasul, wahai Kanjeng Nabi, ayahku meninggal, bapakku sedo, Kanjeng Nabi, bapakku sedo. Walaisa lahu kafin wala ghusil, katanya. Ya Rasul, tapi sayang ya Rasulullah, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafankan, didiemin aja. Tolong ya Rasulullah liatin, katanya. Ini anak muda nangis, sedih. Rasulullah langsung mengutus Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, silakan segera cek di sana, ada apa di sana. Abu Bakar bergegas sama Umar bin Khattab. Begitu mendatangi jenazah tersebut, dibuka mukanya, subhanallah, kaget. Wah, ma ra'aitu illa khinzirun aswad, katanya. Saya nggak ngelihat jenazah di sini, nggak ada jenazah. Yang ada adalah babi hitam. Babi hitam yang saya lihat. Ya Allah, saya nggak lihat jenazah di sini ya Rasulullah. Balik lagi dia ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, saya nggak ada lihat jenazah di situ.
Yang ada khinzir aswad katanya, babi hitam. Nabi kaget langsung datang ke lokasi. Dilihat ternyata mukanya benar. Subhanallah, menjadi babi. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, segera pulihkan ya Allah. Muka almarhum ini ya Allah. Dipulihkan jadi manusia lagi. Oleh Nabi segera dimandikan. Ketika hendak dimandikan menjadi babi lagi. Kemudian Rasulullah berdoa kembali, ya Allah pulihkan lagi ya Allah. Kembalikan, jangan jadi seperti ini ya Allah. Jadilah manusia lagi. Ketika mau dikafankan menjadi babi lagi. Rasulullah berdoa lagi, ya Allah kembalikan ya Allah. Mau disolatin ini. Ketika mau disolatin menjadi babi lagi. Sampai mau dikubur masih berubah menjadi babi. Rasulullah bingung. Dan berdoa kepada Allah menjadi manusia. Selesai pemakaman tuh pemirsa. Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut. Kenapa sih ayahmu seperti itu? Kenapa? Dia jawab, iya ya Rasulullah, karena tarikas sholat. Ya Rasul, dia selama ini nggak pernah sholat ya Rasul. Selama ini meninggalkan sholat ya Rasulullah. Nabi langsung memberikan sebuah untaian hikmah. Itulah, wahai sahabat-sahabatku, jangan sekali-kali meremehkan sholat. Nanti jenazahnya seperti ini khawatirnya. Na'udzubillah min dzalik. Di sini kita harus berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana ketika ajal tiba kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah memberikan sebuah untaian, irtaqibu indal mayyit thalathan, katanya. Coba kalian perhatikan pada diri jenazah ada 3 hal. Bisa 3-tiganya, bisa hanya 1, bisa cuma 2, tergantung amal ibadahnya. Ada 3 yang baik, ada 3 yang jelek. Yang pertama 3 yang baik bisa kita perhatikan katanya. Nih makanya kita pelan-pelan nih. Di saat ada tetangga meninggal dilihat kira-kira jenazahnya baik apa enggak. Seandainya jelek juga jangan disebut. Tapi cukup dalam hati membaca subhanallah begitu. Bersama semuanya subhanallah. Ternyata Rasulullah mengatakan in dzarifat ainahu, apabila matanya berlinang air mata. Atau yang kedua, wahasuna launuh, mukanya terasa cerah, kelihatannya menggembirakan bagi yang memandang. Yang melihat senang karena terasa cerah. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar. Kita nggak pernah lihat kayaknya waktu hidup ini orang hidungnya gede apa kecil gitu. Pemirsa, saya hati Antv yang dimuliakan Allah. Jika terjadi 3-tiganya atau hanya 2 atau cuma 1, fa innahu rahmatun qad nazalat bih. Itu adalah curahan kasih sayang dari Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Orang tersebut berhak menjadi husnul khotimah. Kita berdoa bareng, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, semoga husnul khotimah ya Allah. Akhirnya baik. 3 yang kedua. In ghoto ghotitul baqor, kata Nabi. 1, apabila ketika sakaratul maut dia mengalami ngorok. Tahu ngorok? Ngorok mendengkur. Pernah ngorok kalau dulu ngorok? Ngorok enggak? Enggak. Jarine anggar wong ngorok disembelih nganggo centong jarene. Gulune sembelih nganggo centong jare ilang jarene. Mbuh tambuh. In ghoto ghotitul baqor, apabila dia tatkala sakaratul maut mendengkur seperti sapi yang disembelih. Ngoroknya kayak sapi yang disembelih. Kalau kita nggak tahu suka ngomong, udah ngorok. Ntar nggak, ntar diem, ntar ngorok lagi. 1. Atau yang kedua, wasa umalaunuh, mukanya sangat menyeramkan. Mukanya menakutkan bagi yang memandang, takut bagi yang melihatnya. Sedih, sangat mengecewakan, sangat menakutkan bagi yang melihat. Atau yang ketiga, wasyadza sidqoh,
rongga mulutnya keluar busa. Lubang mulut di sini keluar cairan busa. Tahu busa? Apaan? Udah busa namanya, untuk. Tahu untuk? Nah, ubluk gitu. Yang kayak sabun. Keluar dari sosok jenazah si muhtador namanya. Orang yang mengalami sakaratul maut. Subhanallah. Apabila tiga-tiganya ini terjadi atau hanya dua atau cuma satu, fa innahu bala qad halat bih, maka itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya dan dia menjadi orang yang su'ul khotimah, akhirnya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hati-hati, diperhatikan ketika saudara kita atau mungkin orang tua kita atau mungkin keluarga kita atau tetangga kita, siapapun orangnya, di saat ajal tiba coba dicek. 3 yang saya sampaikan itu pas nggak? Ada basah-basah di sini, mata berlinang air mata atau pelipis berkeringat seperti ini, itu tandanya dia husnul khotimah. Orangnya baik dan menjadi orang yang baik akhirnya. Insya Allah kita semua termasuk pemirsa, mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang su'ul khotimah. Usahakan. Bagaimana caranya? Dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ikuti ajaran yang benar, jangan sampai melenceng dari aturan yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau sudah ajal tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah tiba, dimajukan sedikit pun tidak bisa, dimundurkan sedikit pun juga tidak bisa. Pas dan tidak bisa maju mundur. Sampai Rasulullah mengatakan yang terpenting juga ini sebagai sebuah peringatan penting untuk kita. Rasulullah memberikan sebuah janji, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa orangnya yang akhir hayatnya melantunkan kalimat la ilaha illallah, dijamin dakhulal jannah, pasti masuk surga, manjing suarga. Yang gelem ketika sakaratul maut ngomong, ngucap la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah sekali lagi, dan menjadi orang yang taat dan soleh kepada Allah, berguna bagi masyarakat, serta menjadi orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kita sebagai orang yang menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana atina ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.